Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mingga Terapi. Dan sekarang kita nggak akan ngebahas barang baru teman-teman ya. Belum pada datang juga teman-teman barang barunya. Dan mudah-mudahan sih awal November atau tengah November atau akhir November, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Karena kemarin kita baru diserang invoice juga ya, dan mudah-mudahan itu kedepannya juga nggak bakalan terlalu banyak sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi kali ini sesuai dengan judul thumbnail yang ada di depan teman-teman, ada beberapa inovasi diecast yang kalau menurut gue sih kalau dikembangin sih bisa ya, bisa untuk mobil-mobilan di masa depan sih sebenarnya sih ya. Dan itu salah satunya ada salah satunya dari beberapa, ada yang mini scale juga, ada yang toys juga ya, yang 3 plus teman-teman ya. Ini dia, langsung aja teman-teman ya. Ini yang pertama yang gua pengen bahas adalah PGM teman-teman. PGM ya, PGM. Kalau kalian punya PGM teman-teman, PGM tuh yang kayak gini nih ya, ting ya, ini dia ya. Dan ini inovasinya apa teman-teman? Inovasinya semuanya, ini yang khusus 164 ya teman-teman ya, semuanya bisa dibuka teman-teman, semuanya bisa dibuka. Ini dia ya, dari mulai kap mesinnya atau kap depannya ya teman-teman, atau bagasinya teman-teman, dan pintunya teman-teman. Itu semuanya bisa dibuka semuanya, dan benar-benar PGM ini benar-benar super detail ya, super detail. Dan sebelum PGM ini muncul teman-teman ya, itu belum ada ya, belum ada yang seperti itu. Sampai sekarang pun belum ada yang seperti itu ya, yang bisa kebuka semuanya, termasuk pintunya ya. Kalau PGM kan pintunya 2, kanan kiri bisa dibuka, dan kemudian juga kap mesin bisa dibuka, bagasi belakang bisa dibuka teman-teman. Itu salah satu kelebihan dari PGM ya. Dan itu sebelum PGM belum ada, jadi itu termasuk juga inovasi juga ya. Dan kemudian muncullah yang namanya pop race. Pop race malah cuma 2 ya, bagian depan kap mesin, dan bagian belakangnya bagasinya ya. Hanya bisa 2 kalau pop race. Pintunya belum bisa dibuka teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu ada di Tomica teman-teman ya. Tomica yang menurut gue paling sering berinovasi ya untuk diecast. Yang pertama ada yang ini, dan sampai sekarang belum ada lagi yang menggunakan versi kayak gini teman-teman, diecast ya. Ini dia friction teman-teman ya, friction. Jadi ketika kita jalankan, sebentar gua ambil dulu mobilnya. Ketika dijalankan ya, ini dia akan nyala teman-teman. Kalian kelihatan ya, nih ya, itu dia ya, ini namanya friction teman-teman ya. Tapi sebenarnya konsep friction ini sudah ada di Teen Toys teman-teman ya, zaman dulunya, tetapi muncul lagi di Tomica teman-teman ya, dengan bentuk yang versi kecil seperti ini. Dia bisa friction ya. Sebenarnya dari zaman dulu juga sudah ada ya Tomica yang friction kayak gini ya, dan dia menghasilkan elektrik teman-teman ya. Itu versi Tomica teman-teman yang friction ya, dan sampai sekarang itu belum ada lagi diecast yang menggunakan sistem seperti itu ya, termasuk yang mini scale ataupun ini teman-teman, ataupun 3 plus ya, toys. Dan kemudian satu lagi ada Tomica juga, bagasi ini ya. Yang ini kalian sudah tahu ya, Tomica 4D. Ini juga, tapi sayang ini tidak dilanjutkan lagi sama Tomica, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ini menggunakan baterai teman-teman ya. Jadi ini bisa, apakah baterainya masih berfungsi? Oh masih teman-teman ya. Jadi ini bisa ada suara mesinnya teman-teman. Kalian dengar ya? Oh ya, ada suara mesinnya. Dan kalau dijalanin, dia ada suara. Nah, ada suara mesinnya teman-teman ya. Suara mesin lagi jalan. Nah, itu dia. Dan ini bisa dimatiin. Oh, ini harus 4 roda teman-teman matiinnya. Nah, itu dia bisa dimatiin teman-teman. Tomica 4D ini dia. Ini juga salah satu inovasi yang cukup menarik bagi gua, karena memang Tomica tuh bikinnya itu yang versi mobil balap ya, Toyota 86. Tapi kalau versi yang ambulan dia beda lagi, versi yang polisi dia beda lagi suaranya.
Jadi dia bisa dimasukin kayak gitu, dan ini bentuknya diecast teman-teman ya, kecil. Kemudian ada CM model. CM model kalian tahu ya, seperti yang gue bahas, yang sering gue bahas teman-teman ya. Itu salah satu inovasi yang cukup menarik bagi gue teman-teman. Inovasi untuk ganti ban ya, mengganti ban dengan cara tinggal cabut bannya, kemudian tinggal kita pasang bannya, yang ban penggantinya teman-teman. Itu inovasi paling terbaru dari mini scale ya teman-teman ya. Dan menurut gue itu patennya sih, menurut gue sih cukup gila sih patennya sih. Inovasinya cukup bagus ya, dan patennya itu gue rasa di kemudian hari pasti akan digunakan lagi teman-teman ya. Dan kemungkinan mungkin ya CM model bisa menjual patennya kayak gitu ya teman-teman ya, paten untuk inovasi tersebut ya. Karena pada saat CM model keluar ya, itu sebelumnya belum pernah ada diecast yang mengganti ban seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah inovasi baru dan penemuan baru ya kalau menurut gue ya. Dan lanjut lagi yang terakhir ini mobilnya belum keluar teman-teman. Yang terakhir itu mobilnya belum keluar. Ini ada Kioso ya dari mini scale teman-teman. Kioso dari mini scale bisa kalian lihat di sini. Ini akan keluar di Malaysia Diecast Expo nanti ya. Dan ini Kioso ini dia mobilnya ini dia bisa nyala lampunya teman-teman ya. Tetapi dia butuh tatakan lagi kalau nggak salah ya. Ada tatakannya lagi seperti yang ada di gambar sini. Jadi dia ada tatakannya lagi. Kayaknya sih itu untuk baterainya mungkin ya, untuk baterai. Jadi kalau ketika mobilnya ditempel di atas situ ya, dia lampunya itu bisa nyala teman-teman ya. Dan itu inovasi baru juga teman-teman di bidang mini scale ya. Mini scale. Jadi inovasinya masih, kalau mini scale masih sekitar situ ya. Belum ada lagi yang terbaru teman-teman, paling untuk buka pintu, ganti ban, dan kemudian lampu ya. Lampu. Tapi kalau lampu sih ya, sebenarnya lampu gini ya. Sebenarnya lampu untuk mini scale itu sebenarnya nggak terlalu, sudah banyak orang yang membuat ya lampu di dalam mini scale. Tetapi konsep yang kayak gitu, yang ditaruh di atas alatnya dan kemudian lampunya bisa nyala, itu baru teman-teman ya, konsep kayak gitu ya. Konsep kayak gitu. Jadinya sepertinya Kioso hanya memasukkan rangkaian lampu dan kemudian ditempel di atas mesinnya itu teman-teman ya. Itu dia untuk Kioso ya. Dan itu inovasi yang terbaru teman-teman ya. Dan untuk diecast ya, untuk mini scale, selebihnya belum ada lagi inovasi terbaru. Tapi yang paling gue suka dari inovasi tersebut adalah yang versi CM model teman-teman ya. CM model itu benar-benar inovasi yang sangat keren banget sih sebenarnya ya, gitu ya. Dan kemudian untuk Tomica-nya yang versi yang Toyota 86 tadi teman-teman, itu sangat oke juga ya. Walaupun itu pakai baterai, tapi dia menggunakan diecast ya, diecast, dan kemudian bisa ada suaranya di dalam ya. Nah itu inovasi yang sangat bagus sekali sih. Dan itu dia teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tahu ya, kalau misalnya kalian tahu lagi inovasi apa aja yang ada di dunia diecast ini ya, bisa kalian komentar di bawah ya teman-teman ya. Itu hanya sebagian yang gue tangkap dari dulu ya sampai saat ini teman-teman. Dan oke teman-teman, semoga bisa menjadi info buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.